Kami akan menjelaskan mengenai sebab kapilaritas dan bentuk stok. Sebelum kita memulai, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Indah Zulfa dari absen 20. Dan saya Habib Bibah dari absen 19. Saya Gambar Nurulani dari absen 12. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai menjelaskan mengenai kapilaritas dan bentuk stok. Silakan. Nah bisa. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke lanjut, mari kita pahami dulu apa itu tentang definisi dari hukum kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pembuluh atau konektiviti. Peristiwa ini terjadi karena adanya gaya adhesi, kohesi, dan tegangan permukaan antara zat cair dengan dinding pembuluh. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, fenomena kapilaritas ini terjadi karena adanya naik turun cairan dalam pipa kapiler atau pipa dengan diameter yang sangat kecil. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar dari kapilaritas. Yang pertama ada gaya adhesi, merupakan gaya tarik menarik antara molekul cairan dengan molekul permukaan padat. Dan selanjutnya ada jika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, cairan akan menempel pada permukaan dinding kapiler dan akan naik. Selanjutnya ada gaya kohesi, yang merupakan gaya tarik menarik antara molekul dengan molekul di dalam cairan itu sendiri. Jika gaya kohesi lebih dominan daripada gaya adhesi, cairan akan cenderung mempertahankan bentuknya dan menolak menempel pada dinding kapiler. Dan selanjutnya dari prinsip dasar kapilaritas yaitu tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja di permukaan cairan akibat ketidakseimbangan antara gaya dan molekul. Tegangan permukaan ini membantu cairan membentuk lengkungan atau yang bisa disebut sebagai meniskus di dinding kapiler atau di permukaan atasnya. Nah, meniskus ini dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama meniskus cembung. Ini terjadi jika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi. Cairan akan menempel pada dinding-dinding wajah atau kaca. Dan selanjutnya adalah meniskus cembung. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, cairan akan menjauh dari dinding-dinding wajah. Nah, di sini ada gambar tentang kohesi dan adhesi. Di sini terjadi meniskus cekung, terjadi karena gaya adhesi itu lebih besar daripada gaya kohesi. Dan di gambar A ini terjadi meniskus cembung, yang terjadi karena adanya gaya kohesi yang lebih besar daripada gaya adhesi. Selanjutnya ada beberapa rumus yang digunakan untuk mengetahui tegangan permukaan. Nah, di sini yaitu gamma. Gamma ini adalah tegangan permukaan atau Newton per meter kubik sama dengan besarnya gaya dibagi dengan luas permukaan suatu fluida, yaitu meter per meter kubik. Meter persegi. Lanjut. Lalu di sini ada rumus kapilaritas. Definisinya, kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler dipengaruhi oleh tegangan permukaan, sudut kontak, dan massa jenis dan jari pipa. Nah, dari definisi ini didapatkan rumus sebagai berikut, yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr, di mana gamma merupakan tekanan permukaan, theta merupakan sudut kontak, jadi sudutnya ada berapa, lalu rho merupakan massa jenis fluida, kilogram meter per meter kubik. Lalu ada gravitasi yang seperti kita tahu meter per second kubik persegi. Lalu R ada jari-jari dari pipa. Berikut merupakan contoh kapilaritas. Selanjutnya ada contoh soal sampai yang spot bensin. Selanjutnya, di sini aku punya contoh soalnya. Contoh soalnya sebuah tabung kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air dalam tabung kaca naik sebesar 5 cm. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per
usah main game. Maka berapakah besar sudut kotak antara permukaan air dan dinding tabung kaca? Nah, naik saja. Nah, di sini ditulis ketahui dulu. Kita punya hanya tadi tingginya itu kan 5 cm. Terus kita kita ubah ke meter, jadinya 5 kali 10 pangkat 2 meter. Terus di sini gambarnya tadi ada 0,5 meter detik dan rho-nya 1000 kg meter kubik. Terus gravitasinya 10 meter per second. Terus jari-jarinya 1 kilometer dijadikan ke meter. Lalu yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu cos tetanya. Terus dijawab, kita masukin dulu. Tulis dulu rumusnya. Seperti yang udah dijelasin sama Zulfa tadi. Nah, terus kita masukin deh siapa yang dari kita punya tadi datanya. Karena kita punya tingginya tadi dulu, kita tulis ketahui ini. Lalu dimasukin 2 dikali gamanya tadi 0,5. Lalu cosnya kan belum diketahui jadi tulis cos. Terus dibagi rho-nya 1000, gravitasinya 10 sama jari-jarinya 1 dikali 10 pangkat 3. Lalu kita cari nah dari sini 2 kali 0,5 mungkin ada yang membantu? 1 dikali cos theta. Kan kita yang bawah pangkat 3 sama 10. Salah satu ya? Jadikan notasi ilmiah. Jadikan notasi ilmiah. Oh. Enggak, yang depan juga. 10 pangkat 4. 1 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 3. Kan kalau misalnya dikali berarti Kurang. Satu kali 10 pangkat 3. Ya, ini kurang ya. 1 apakah ini bisa dipahami untuk penghitungannya? 4 dikurangi min 3, Itu pangkat berapa? Pangkat berapa? Boleh, apa-apa. Boleh saja. Nah, lanjut. Terus kita ini dikali ulang. Jadinya ya digunakan juga bisa. Jadinya cos theta sama dengan 5 kali 10 pangkat 1. Jadinya cos theta-nya 0,5. Theta-nya 1 derajat. Enggak dipahami. Selanjutnya definisi dari hukum Stokes yang akan dijelaskan oleh Gisel. Saya akan menjelaskan mengenai definisi viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida dalam kajian ilmiah. Jika mempelajari fluida dianggap sebagai fluida ideal yang tidak memiliki viskositas. Ketika suatu benda bergerak di dalam suatu fluida kental, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya hangat. Bukan gulati. Sir George Stokes pada tahun 1845 mencoba mencari Ini. gaya hambar benda pada suatu fluida kental. Misalnya gaya hambar atau yang dikenal sebagai Stokes di Stokes. Stokes adalah prinsip dalam fisika fluida yang menjelaskan gaya hambatan atau gaya gesek yang dialami oleh suatu
gitu. Waduh. Stokes menyatakan bahwa gaya hambatan atau F yang dialami oleh benda berbentuk bola yang bergerak melalui benda dengan kecepatan rendah berbanding lurus dengan yang pertama dari bola atau F semakin besar bola maka semakin besar hambatan. Yang kedua kecepatan bola atau V semakin cepat bola bergerak semakin besar hambatan. Yang ketiga dari viscositas lidah yaitu semakin kental lidah semakin besar hambatan. Gantian lah. Itu adalah penerapan hukum Stokes di kehidupan sehari-hari, yaitu sedimentasi partikel dalam cairan. Proses pengendapan partikel pada seperti lumpur dalam air dipengaruhi oleh gaya hambatan Stokes. Partikel akan mencapai kecepatan terminal sesuai hukum Stokes. Ukuran viscositas lidah, ukuran viscositas minyak pelumas atau madu. Yang ketiga ada teknologi pemisahan partikel digunakan dalam atau pemisah partikel berbasis viscositas misalnya untuk memisahkan sel darah dari plasma. Nah di sini ada sedikit rumus hukum Stokes. Gaya Stokes berbanding lurus dengan konstanta atau viskositas atau perkembangan fluida dan kecepatan benda serta mempengaruhi bentuk benda. Karena dipengaruhi bentuk benda di saat Sir George Stokes bereksperimentasi, beliau menggunakan bola sebagai perantara untuk mengecek hukum Stokes ini tadi. Maka didapatkan Fs sama dengan eta kali 60. Nah, kenapa di sini tuh 6 PR? Karena bendanya berbentuk bola seperti yang dilakukan oleh Sir George Stokes. Lanjut. Di sini perbandingan viskositas yang merupakan air dan viskositas yang lebih kental seperti madu, lumpur yang seperti dijelaskan di awal tadi. Nafisa. Aku kemarin dari rumahmu Silakan. nyewa baju. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal lagi mengenai hukum Stokes. Silakan Aini. Hari apa itu? Kemis ya. Jalan sehatmu kapan? Kemis ya. Rebo. Terus gak masuk aku. Nah, satu soal berikutnya ini ada sebuah bola kecil dengan Loro. dan bebas dalam suatu fluida dengan viskositas Tapi ini bolos ta. 0,01 Pascal. Jika konstan angka dalam rumus gaya Stokes adalah 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 5 di sini akan menjelaskan mengenai percobaan dua teori. Yang pertama adalah teori kapilaritas dan yang kedua adalah teori viskositas atau hukum Stokes. Nah, kita langsung mulai aja. Untuk yang pertama, kalian memerlukan beberapa bahan dan alat. Di sini ada botol plastik bekas, lalu ada beberapa perwarna yang kalian butuhkan, juga ada tisu. Tanpa lama-lama, mari kita langsung aja memulai percobaannya. Yang pertama kita menaruh tisunya di setiap botol dan digabungkan ke gelas lain. Nah, di sini teman-teman dapat melihat cairan dari yang berwarna merah perlahan naik kepada cairan yang berwarna putih. Nah, di sini itu menerapkan hukum kapilaritas di mana cairan ini melewati media tisu dengan pori-pori kecil yang di sini. Ini menerapkan gaya adhesi dan kohesi, yaitu saling tarik-menarik antara partikel yang sejenis ataupun tidak sejenis. Lalu di sini juga disebabkan oleh tegangan permukaan air, di mana tegangan permukaan air ini menjaga agar cairan dari
yang gelas pertama atau yang gelas kedua, dan kemudian seterusnya tetap ada media tisu yang sudah kita berikan. Lalu selanjutnya kami akan melanjutkan ke teori hukum Stokes. Silakan. Nah, baik, di sini ada saya akan menjelaskan tentang teori hukum Stokes dan viskositas, yaitu yang menjelaskan tentang proses jatuhnya benda di dalam cairan dengan viskositas tertentu atau kekentalan yang berbeda-beda. Ya, di dalam teori ini juga dijelaskan tentang kecepatan terminal, yaitu kecepatan yang dialami sebuah benda saat kecepatan maksimal tersebut yang dialami oleh sebuah benda saat jatuh ke bawah, yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan konsentrasi dari viskositas cairan fluida ini. Nah, di sini kita terdapat beberapa cairan ya. Di sini itu ada madu, lalu sabun cuci tangan, ini adalah minyak, lalu yang terakhir cairan yang memiliki tingkat viskositas paling rendah yaitu air. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung memasukkan bola bekel ke dalam pada waktu yang sama. 1, 2. Nah, dapat terlihat di sini masing-masing bola bekel tercelup dalam waktu yang sama, namun dengan tingkat waktu yang berbeda. Ya. Karena ini dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan dari suatu fluida tersebut. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami mengenai beberapa percobaan berikut. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.